Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif hadir lagi untuk Anda. Halo Kota Batik bersama saya Ribu Tawandi menemani Anda di siang kali ini ya. Siang yang panas, siang yang cukup gerah. Nah, semoga aja tetap semangat untuk menjalankan hari ini. Apalagi dengan aktivitas yang luar biasa padat untuk hari ini ya. Hari Selasa ya. Hari Selasa itu biasanya pekerjaan masih pada numpuk nih. Ya, pokoknya apapun itu, kita harus menyambut setiap hari itu dengan sapaan yang ramah, sapaan yang penuh semangat, dan tentunya kita berharap dengan sapaan-sapaan yang baik itu kita akan mendapatkan energi positif dari apa yang kita sudah lakukan. Dan semoga aja di siang kali ini Anda masih punya menyimpan semangat ya. Paling tidak ya karena sudah mulai masuk jam istirahat, ya oke lah diistirahatkan terlebih dahulu ya sebentar untuk paling tidak agar kita tidak terlalu penat untuk memikirkan hal-hal yang saya kira juga penting ya. Baik, nah menemani Anda selama 3 jam ke depan di perjalanan Halo Kota Batik, kami sudah menyiapkan beberapa informasi penting untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Karena selain informasi yang kami siapkan, juga Anda punya hak untuk menyampaikan informasi, menyampaikan keluh kesah Anda seputar layanan publik di lingkungan Anda, boleh-boleh saja. Baik melalui saluran telepon di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855422912. Nanti pada pukul 13.00 juga kita nanti akan talk show ya, talk show layanan publik bersama kawan-kawan dari PLN Pekalongan. Nah, seperti apa? Katanya sih ada program diskon di hari pelanggan. Nah, seperti apa program diskonnya? Nah, Anda tetap simak terus ya. Nanti di talk show layanan publik Anda juga bisa bergabung untuk bertanya-tanya di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, menemani Anda di waktu istirahat siang, tentunya ada beberapa lagu yang juga pokoknya asik-asik deh ya di siang hari. Enaknya lagu yang santai-santai atau gimana nih? Ya, Anda juga bisa menyapa-nyapa kawan-kawan yang ada di luaran sana yang mungkin sedang perjalanan atau mungkin berada di luar kota ya, seperti kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang mantau saya nih. Ada Teteh Dodoh ya di Tasikmalaya. Yang juga mantau, terus ada juga kawan-kawan dari Jakarta dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini media informasi seperti radio ini sudah waktunya untuk melakukan transformasi. Jadi selain bersiaran via gelombang udara, juga kita memanfaatkan gelombang-gelombang yang lainnya. Apalagi gelombang cinta ya. Sudah nggak musim kayaknya ya. Dulu yang namanya gelombang cinta luar biasa. Harganya sampai puluhan juta. Sekarang hampir bisa dikatakan teronggok begitu saja di pojok-pojokan gitu ya. Anda masih menyimpan pohon atau tanaman gelombang cinta. Baik. Oke, kali ini di mengawali kebersamaan kita di perjalanan Halo Kota Batik, saya ingin munculkan satu lagu yang bikin kita semangat dulu deh ya. Apa ini? Bon Jovi, Thank You for Loving Me. Ya, lagu dari Bon Jovi, Thank You for Loving Me ini nampaknya bisa menjadi penyemangat bagi kita nih yang mungkin saat ini sedang merasa kurang semangat dalam menghadapi hidup. Apalagi kalau ya biasanya ungkapan ini sangat-sangat berarti ya bahwa ternyata orang-orang yang ada di sisi kita ini luar biasa mencintai kita sehingga kita bisa bangkit kembali. Ya kan? Keren nih lagu, romantis banget ya. Pas banget nih suasananya siang-siang kayak gini, lagunya romantis, apalagi bisa bikin semangat kita jadi bangkit lagi. Nah, tapi ngomong-ngomong soal jatuh bangun. Nah, ada sebenarnya ya banyak kisah-kisah kegagalan dari para pengusaha ya. Orang-orang yang sudah sukses itu ternyata tidak selamanya sukses setiap waktu. Tapi juga ada kalanya mereka jatuh bangun. Nah, ini ada beberapa kisah dari mereka yang patut juga untuk kita simak nih. Nah, orang yang sukses tapi pernah juga mengalami kegagalan, pernah juga jatuh. Nah, salah satunya ini nih, Ahmad Zaki. Nah, dia dikenal sebagai ex-CEO dan juga pendiri dari Bukalapak.com.
yang sudah melakukan IPO atau penawaran umum perdana pada Agustus 2021 yang lalu dengan nilai 15,41 triliun rupiah. Nah, dengan IPO tersebut Ahmad Zaki menjadi salah satu orang super kaya di Indonesia waktu itu dengan kekayaannya yang mencapai 4,71 triliun rupiah pada tahun 2021. Nah, setelah tidak menjadi CEO Bukalapak sejak tahun 2020 ya, Ahmad Zaki ini kemudian mendirikan perusahaan venture capital bernama Init 6 ya, yang memberikan investasi kepada perusahaan rintisan lain. Nah, saat ini kawan, Ahmad Zaki mempunyai reputasi sebagai pengusaha yang sukses, namun sebelum meraih kesuksesan, Ahmad Zaki ini mengalami berbagai kegagalan dalam bisnis. Nah, pengalaman pertama Ahmad Zaki dalam gagal berbisnis bermula pada 10 tahun yang lalu. Jadi saat itu Ahmad Zaki memulai bisnis mie ayam selagi berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Namun bisnis tersebut kemudian bangkrut dan harus gulung tikar dalam waktu 6 bulan saja. Jadi dia berjualan 6 bulan terus gulung tikar. Bayangin. Kalau kita mungkin sudah wah begitu ya. Nah, kegagalan tersebut ternyata tidak membuatnya kapok menjadi seorang pengusaha. Karena setelah lulus, Ahmad Zaki memilih untuk mendirikan perusahaan jasa konsultasi teknologi bernama Sweet Media. Nah, Zaki membuat sebuah website yang menjadi proyek internal perusahaan yang menjadi cikal bakal dari Bukalapak. Pada saat itu, Zaki juga seringkali dipertanyakan oleh teman-temannya dan keluarganya juga. Karena menurut mereka nekat saja nih menjadi pengusaha padahal dia bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus ya dengan gaji yang pasti. Ya, memang ya orientasi orang zaman dahulu ya begitu ya. Yang namanya sukses itu dilihat dari pekerjaan bukan dari bisnis, bukan dari usaha yang kita jalankan. Padahal sangat terbuka peluang untuk menjadi sukses melalui bisnis. Ya, begitulah. Nah, selain itu setelah mendirikan Bukalapak ya di tahun 2010, Ahmad Zaki ini juga seringkali mendapatkan penolakan dari investor maupun pengusaha UKM yang ditemuinya. Namun perjuangannya dan semangatnya ini pantang menyerah. Kemudian itulah dia. Akhirnya dia bisa membuahkan hasil. Nah, sedikit demi sedikit pengusaha UKM mau membuka toko online-nya di vendor miliknya ya, dan juga Batavia Incubator. Kemudian mau menanamkan modal uang untuk Bukalapak. Nah, setelah 7 tahun berlalu, Bukalapak telah berkembang menjadi perusahaan e-commerce yang besar dan dapat melakukan IPO. Nah, karena itulah Ahmad Zaki ini merupakan salah satu contoh pengalaman tokoh wirausaha dan pengusaha yang gagal tetapi kemudian sukses di Indonesia. Nah, kira-kira Anda kalau sudah pernah jatuh mau nggak bangkit lagi? Ini pertanyaan dan saya kira juga semua orang pastilah ya pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami jatuh dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting kapan kita akan bangkit, sadar, bangkit terus kemudian berjalan lagi. Biasanya sih kalau sudah ngerasa jatuh dan sejatuh-jatuhnya kita akan ngerasa ya udah deh kayaknya ini sudah kepalang, nasibku udah di sini aja, stop gitu ya. Nah, tapi ada tokoh lain pengusaha yang juga pernah jatuh dan bangkit lagi. Nah, siapakah dia? Saya akan berbagi informasinya kepada Anda, tapi sebelumnya di menit yang ke-16 ini, tinggalkan pukul 12, kita akan kembali ke ruang gatekeeper untuk kita sapa kawan-kawan di ruang gatekeeper yang sudah menyiapkan informasi seputar informasi lintas negara. Bersama Neila di ruang gatekeeper.